Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini sekitar info buat saya sendiri juga untuk orang lain. Nah, istilah ini kebaikan. Ya, termasuk buktinya saya sendiri. Awalnya kan ini, Mas. Saya ketemu beliaunya itu pagi. Dan waktu malam itu saya itu sakit, dan sakit itu dulu udah lama, 2 tahun 3 tahun yang lalu itu sering sakit pinggang. Sakit pinggang itu saya usahakan minum Patukin. Nah, saya bukan sponsor ini ya, ini memang saya minum Patukin. Patukin itu saya minum 1 botol itu selesai kurang lebih 3 minggu itu habis. Terus lagi sampai akhirnya pinggang itu mulai agak berkurang. Setelah itu, Mas, 2 tahun mulai terus sering kumat, terasa pinggang sini kayak ditusuk-tusuk gitu. Wah, ini gimana ini? Saya minum keluar sedikit gitu ya, biji keras, tapi sakitnya minta ampun. Nah, setelah itu sering kambuh lagi. Terus malamnya itu kira-kira jam 2 malam sampai jam 3, setengah 4-an mau subuh itu Mas, umat. Terus saya itu mau bawa ke dokter, saya itu ragu-ragu. Oke, saya suruh anak saya menjemput adik saya kalau memang masih sakit pagi itu. Saya itu mau minta tolong ke dokter. Ternyata saya nyampe di rumah nggak sakit. Nah, alhamdulillah saya tetap nggak mau ke rumah sakit. Terus setelah itu saya profesinya kan itu apa ya, buka warkop di rumah, terus jalan tempel ban. Terus saya juga pengemudi freelance lah, siapa yang nyuruh nikahan apa rekreasi, suruh ngirim barang saya mau. Nah, setelah itu saya buka setengah 7 pagi. Ya nggak tahu tiba-tiba ya sudah lama kenal, memang sudah kenal sama keluarga. Dia itu baik-baik. Ya acara keluarga apa itu pasti bagi saya suruh nyetiri. Nah, kebetulan beliaunya datang jam 7, barusan buka warung itu ya. Tiba, jangan. Oh, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Orang perlu apa? Oh, itu loh anakku ono acara dadak. Sekarang nggak bisa tunda ini. Ini mobil siap nang omah. Sama siap Kak? Nah, saya itu mikir. Tadi malam itu saya sakit pinggang, takutnya di sana ada apa Mas. Nah, setelah itu saya itu mikir. Nah, dan beliaunya itu nggak apa-apa, saya ini loh, masih ada kuyuknya Mas. Setelah itu tak tunjuk no. Oh ya, saya pegang gini pundak saya. Apa? Itu saya panas. Tak kira loro. Dia itu katanya yakin itu, ngomongnya itu yakin. Dan istri saya juga sempat dengar, tak usah, ibu mah main loro, bono. Mbak, kau apa cah? Percaya aku gak apa-apa. Panas. Terus setelah saya dalam hati saya gitu, memang saya niatnya untuk kerja kan, sampai serabutan, nggak apa-apa, berangkat. Sampai di rumah, beliau itu jam 9, siap-siap kita berangkat. Ya di perjalanannya kemana ini? Ke acara dulu, rekreasi, Padet, Terawas. Nah, perjalanan sampai situ Mas. Ya masuk lokasi ya, ngobrol-ngobrol masalah penyakit saya ini. Nah, saya itu ketemu beliaunya kurang lebih 3 tahun lah. Ketemu temennya tahun sekali, lebaran cuaca acara warga. Nah, itu saya bilang ini, suruh minum. Ya di lokasi itu waktu dia telepon, saya dibilangi kalau suruh minum air hangat pagi bangun tidur itu setelah buka warung lah. Nyatanya minum air hangat, disuruh baca Al-Fatihah itu 7 kali. Terus malamnya mau tidur juga suruh minum air hangat
Al-Fatihahnya 7 kali. Saya coba waktu itu saya nggak punya uang, lupa, satu kinya habis. Itu kira-kira 3 hari. 3 hari itu saya taruh ingat, belinya bilang, iya, saya suruh minum air hangat sama Al-Fatihah juga. Saya coba kan, pas minum, memang habis satu saya kan, minum hari Senin. Terus itu Selasa Rabu nggak minum, lupa. Nah, tapi begitu saya sakit lagi kok terasa malamnya, oh coba minum, nggak minum lagi pagi, terus mau tidur jam 12, minum lagi air hangat, tetap Al-Fatihahnya 7 kali. Nah setelah itu ya paginya itu setengah 6 itu ya mau harus pipis, saya coba, saya nggak pipis sakit, dan pipis sakit saya tetap sambil ngantuk-ngantuk saya ke kamar mandi. Setelah itu keluar itu mas, kayak nggak sakit, tapi saya dengar bunyi ketik gitu, tapi saya lihat air seni itu bening gitu mas. Terus saya lihat, saya cari, ketemu batunya itu kecil, ya ukuran tutup pentil mas. Loh saya, ya Allah, alhamdulillah. Saya ingat kalau beliaunya pernah bilang nah, setelah itu berarti hanya dengan banyu putih Pak ya? Iya, dengan air putih itu. Kok bisa Pak ya? Ya mungkin itu salahnya beliau, tapi yang menentukan kan ya Allah ya, masa saya yakin itu lantarannya. Terus setelah itu saya itu 2 hari ke hari beliaunya datang mas, saya tunjukkan, nah ini yang keluar kemana, loh iya alhamdulillah. Terus saya tengah-tengah, yang ada saudara atau orang lainnya, tetangga, saya sarankan untuk tak tunjukkan, oh kamu ada keluhan apa dengan itu, oh ada mas, jarang, saya sakit ini, kebetulan itu masih famili mas sama saya itu, tak tunjukkan. Nah, sakitnya itu lama mas, kurang lebih 8 tahun, dan sering keluar masuk rumah sakit mas. Nah setelah itu aku tunjukkan, tak bawa ke rumahnya beliau mas, dan ternyata dikasih minum juga air putih, suruh baca Al-Fatihah 11 kali. Nah dijalani sama saudara saya itu, ternyata ya belum sampai minum itu orangnya bilang, terus saya nanti ketemu terus kembung terus berkurang, masuk saya. Nah, malah orangnya mas ngajak makan soto pulang dari rumahnya beliau itu. Nah setelah itu makan, mas saya makan kok banyak, nggak apa-apa, aku yakin lo padahal mas belum diminum air putih mas, bilang dia enak. Rokok itu orangnya biasa 1 hari cukup untuk kepingin 1 atau 2 kali mas. Setelah itu tahu rasanya enak, merokok itu enggak mual, aku harus muntah-muntah. Hanya rokoknya itu los mas, dari rokokan terus orang itu. Nah saya bilang enggak apa-apa, jauh enggak apa-apa, bilang ya Allah, orangnya pasti bilang gitu mas. Berarti intinya dari air putih Pak ya? Kok bisa Pak ya? Nah makanya itu, terus orangnya itu bilang enggak deh. Nah terus kayak duduk di lantai gini ya, enggak lama, harusnya ya biasanya 5 menit 10 menit itu langsung kayak kembung gitu, nah enak. Terus setelah itu saya ketemu beliaunya, dikasih minum tadi, rasanya sudah berubah. Nah, masalah kembung, terus masalah kayak mual-mual kalau banyak rokok itu juga pengaruh. Nah itu masih ada lagi kurang, masih istilah, tidak tahu ya tadi ada kesulitan apa mas,
tanya nyari beliaunya kayak orang ketagihan gitu. Jadi ada masalah sedikit pun itu pasti nyari. Terus masalah ini mas, yang heran saya tak tunjukkan, dan dia itu punya itu mas, temen, tapi temennya itu makelaran. Urusan tanah mas, tanah itu mas, ditanyakan ke beliaunya, diminta tolong juga, ya bisa. Saya tunjukkan, pas ketemu situ, beliaunya bilang, ini minta biasa pak, kata istilahnya. Wah, namanya orang jualan kan mintanya cepat, dan jual itu tanah itu nilainya itu masa tahu berapa nominalnya. Dijalankan untuk ini aja, namanya Pak Yono ya, Pak Yono saya. Ini Pak Yono, kalau sampean butuh cepat ya syaratnya sampean bantu saya juga dari rumah juga bantu. Terus sampean kasih syaratnya, sampai ada rezeki, sampai langsung ke panti asuhan. Terserah panti asuhan mana, sampai kasih istilahnya 50 apa 100, terserah sampai saya ikhlas, yang penting ikhlas. Jadinya bilang gitu. Terus 2 hari 3 hari tanya, gimana sih? Sudah dia, oh wis bagus. Cek, ini ono penawaran. Apa mas? Ya mas Yono tadi bilang ketemuan Jumat, habis Jumatan jam 1, pembeli yang pemilik sama makelari mas. Itu ketemuan. Mas Yono minta nomornya itu beliaunya. Oh, enggak usah mas, enggak usah takbel orangnya. Kalau ada acara ketemuan. Loh, saya akhirnya gini mas. Padahal tanah itu kurang lebih 2 tahun atau 3 tahun itu lebih. Ada tulisnya dijual, hubungi, ini kan biasanya gitu mas. Nah itu tidak pernah dihubungi. Nah setelah itu kan ketemu beliaunya, emang 2 minggu, 3 minggu itu ada penawaran. Alhamdulillah ya Allah bilang gitu ya. Terus saya tanyakan, gimana? Wah mas, sampean sampean laksanakan lah. Ini, waduh ya dek, iki Pak Haryono itu dengan saya DP. Ya percuma. Nah DP kan duit DP wong liya mas. Iki kudu duit pribadi, sampean iki gak. Wis pesatan iku tok. Terus gak apa mas? Penting mas, loh itu mas. Jadi nggak jadi. Umama tadi pesatannya dibayar mas. Mungkin insya Allah nggak sampai lebaran cair mas. Kan beliaunya nggak berani pastikan. Umamanya itu tadi dikasih, mungkin insya Allah udah terima DP, saya bilang gitu. Jadi untuk penyakit itu apa jawabannya? Kalau masalah penyakit itu kayaknya sih semua. Pokoknya keluhannya itu apa mas? Insya Allah dia itu bisa. Dia itunya ya masalah penyakit, istilah apa kayak. Ya saya sendiri ngalami sendiri mas. Masalah hujan, mendung itu ya. Dia bilang, wah ini hujan nih kayaknya mendung. Kan orangnya sering nyantai ngobrol-ngobrol saya mas. Duduk dan siap ada waktu. Beliau itu sering mampir di tempat bengkel tebel ban itu, pulang kerja apa dari jalan-jalan pasti mampir ngobrol-ngobrol gitu. Nah saya itu yakin insya Allah beliau itu bisa bantu ya, istilahnya dalam penyakit lah. Masalahnya itu sudah bukti dengan teman saya sendiri, tetangga itu saya tanyakan, saya itu masih ragu. Masalahnya saya itu tidak serba karena dengan beliaunya lama, cuma tahunya saya itu sakit, minta tolong, alhamdulillah sembuh mas. Dan keluar rumahnya biaya operasi itu berapa gitu, saya pikir gitu kalau di rumah sakit. Padahal punya ponak saya itu kecil aja 3 hari dan biayanya sampai kurang lebih 2 juta 3 juta ya mas, untuk di laser itu mas. Saya pikir itu ya tak masuk akal kalau batu besar itu pentil mas, saya ingat kok bisa keluar gitu loh. Nah betul. Mohon maaf Anang, kalau biaya untuk ke beliaunya berapa?
itu enggak, makanya kita tanyakan waktu itu saya juga kira-kira berapa. Terus saya ikhlasin ya. Tunggu ya, iya. Nanti ya tahu kalau saudara teman nanti kan saya ditanya kira-kira ngasih berapa. Terus saya tanyakan sama beliaunya, itu saya ikhlasnya. Bilang gitu beliaunya, jadi enggak target kamu sakit ini biayanya kena umpamanya kayak saya 1 juta harus bayar, minta sakit ini 1 juta lagi, enggak mas, orangnya enggak bilang gitu. Cuma intinya beliau itu mau nolong, yang pasiennya ngasih berapa terserah. Terus umpama yang sakit itu luar kota bisa nggak Pak Anang? Nah itu ya pernah saya tanyakan sama beliaunya, umpamanya ini yang sakit itu di luar pulau, umpama di luar kota, insya Allah bisa. Dia bilang insya Allah itu tidak ada batasnya, walaupun di luar negeri, cuma cukup foto mas, foto pasiennya, terus kalau bisa sama langsung yang itu bersangkutan yang sakit gitu ya, langsung hubungi langsung kayak istilah video callan gitu kan. Nanti itu malah itu pas, malah saya beliau bilang gitu, kalau melalui umpamanya yang sakit istrinya, yang telepon suaminya itu kurang pas. Jadi yang kalau bisa yang sehat betul, yang sakit tidak bisa ngomong, bisa di video call, dibutuhkan ini kasih ngomong, jadi komunikasi langsung mas. Jadi tidak ribet aja, harus pastinya datang ke tempatnya beliau, jadi jauh-jauh tidak perlu ya, memang kan perlu biaya mas, biaya transport, biaya umpamanya di luar pulau itu biaya penginapan, jadi tidak perlu. Istilahnya beliau itu tidak mau ribet sama pasien ya, intinya beliau itu nolong itu. Saya coba teman tetangga, ternyata hasilnya itu pas. Nah, menurut saya itu jodoh, pasti jodoh, sembuh. Saya tanya, kalau kamu sakit apa? Ini kena kayak ambeien, terus itu sudah berapa bulan loh. Tiap saya angkat berat, nah sepeda motor terlalu lama itu keluar, dan keluar itu sakit. Terus saya tunjukkan, oh ini loh, saya punya teman. Terus saya ketemukan sama beliaunya, ngobrol masalah keluarnya, ya tetap air putih itu mas. Nggak tahu doanya mungkin lain-lain, saya nggak tahu. Terus saya tanyakan, berarti segala jenis penyakit Pak Anang ya? Iya, ginjal kayaknya gitu mas. Semua penyakit insya Allah sembuh. Dan saya itu mas, dikasih tempayan itu keluar masuk sampai 25 kali. Dan saudara saya bilang itu orang ini sakti, masa keluar masuk sampai 25 kali, orang ini masih dikasih panjang umur. Dia ketemu beliaunya mas, ya itu tadi, rokok los, makan los. Padahal sudah diingat saya sama beliau, ya kalau bisa dikurangi. Terus ditanyakan obat dari dokter gimana, oh tidak diminum, memang sudah tidak diminum mas, cuma air putih itu habis, bilang sama beliaunya dikasih lagi. Memang ada hasil mas. Berarti ini pengalaman pribadinya Pak Anang ya? Iya, pengalaman pribadi saya juga untuk orang lain. Jadi saya ketika ketemu ada orang teman-teman, oh ini sakit, oh langsung ingat, oh ini ada keluhan biaya mas ya, kalau mau di rumah sakit kan biayanya sekian-sekian, mungkin orang nggak mampu. Coba mas, itu ya tak telepon temanku, mungkin kalau dan orang itu kayaknya mau, ya Pak Anang, kita coba, ibu saya mau enggak, ternyata mau. Namanya orang sakit kan butuh sembuh mas, kalau bisa ya itu tadi, kalau nggak ada biaya kan susah mas. Jadi intinya Pak Anang ini berbagi pengalaman pribadi supaya teman-teman masyarakat tahu bahwa pengalaman Pak Anang ini bisa dilanjutkan ke teman-teman ya? Iya, intinya gitu. Makanya ya ini bagi ya pemirsa atau lihat saya
mungkin di YouTube ya, ya saya sarankan bisa nanti hubungi beliau mungkin. Berarti hanya dengan air putih Pak Anang ya, bisa kayak gitu Pak Anang. Cuma cukup air putih aja, kayaknya gitu. Air putih Mas, yang utamakan air putih. Air putih itu Mas, kalau diminum yang pasien, kalau memang penyakitnya itu ada, jadi itu istilahnya saya tanya kayak saya, itu minum air putih Mas. Kalau kencing pasti keluar kayak kuning. Tiap kencing kuning. Terus saya tanyakan beliaunya, katanya itu penyakit ya. Itu memang penyakitnya keluar. Berarti intinya air putih kalau berada di tangan yang tepat itu bisa jadi obat ya Pak? Ya insya Allah begitu Mas. Nah insya Allah begitu. Nah, jadi ya situlah Mas. Ya masalah itu Mas, saya ketemu beliau yang sering, kejadian yang pas-pas itu sering Mas. Nah gini Mas, waktu itu saya ngobrol sama beliaunya itu mendung. Nah, mendung itu kan saya label ban itu di jalan, nggak ada istilahnya tutup, nggak ada. Terus saya itu beliau itu datang, saya minta ya namanya ngobrol, ada bercandanya Mas. Ini kok mendung, padahal bahkan itu udah mau hujan Mas. Saya yakin hujan ini. Ayo pindah Pak Devi, oh udah kak, beliaunya bilang gitu, enggak hujan. Nah enggak sampai setengah menit lah, angin itu kayak kenceng Mas. Itu setelah itu saya lihat atas, dan beliaunya juga gitu, lihat atas bentar kan, mendungnya dilihat kayaknya saya gitu. Dan di situ ada Pak Yononya yang sakit tadi, yang sembuh ya. Bilang Pak Yono bilang, Allah ya Allah, kok bisa ngono. Malah dia itu bilang, Gus, hujan, boten hujan, bisa boten hujan. Lo bener Mas, langsung setengah menit Mas, panas. Dan saya sendiri, waduh, panas ya. Saya geser, tempat duduk itu saya geser, nggak mau, nggak usah. Nggak, berapa lama setengah menit, panas itu jadi kayak mendung, jadi nggak panas, mendung, tapi nggak hujan. Selama beliau di situ nggak hujan, mendung hilang. Kurang lebih 2 jam muncul lagi mendung itu, mau sore Mas, jam 5. Saya bilang, wah mendung, wah hujan nih. Enggak hujan, kayaknya beliau itu bilang yakin nggak hujan. Saya malah bilang beliaunya, saya minta hujan jam berapa? Ya kalau bisa ya sampai rumah, kan saya pulang dari kerja di jalan Mas. Saya pulang dari situ, saya buka lagi di rumah buka lagi nempel sampai jam 12 malam. Ternyata bilang beliau gini, saya minta hujan jam berapa? Kalau bisa nggak hujan, jadi malam aja, jam 12 hujan. Saya pikir pokoknya tiap omongan beliau itu Mas, saya pasti saya ingat. Loh iya, saya bilang sama istri saya, sama saudara ponakan yang jualan. Jam 12 hujan Mas, gerimis, tapi nggak terus, pokoknya hujan. Alhamdulillah jadi pas. Kejadian itu Mas sering, enggak 1, 2, 3 kali masalah mendung, saya hujan. Nah itu Mas, Pak Yononya juga gitu. Beliau bilang gini, sampai dia itu alhamdulillah Mas, akhirnya sampai dia itu sudah istilahnya percaya sama Gusti Allah sampai. Jadi itu yakin, jadi sholatnya ditambah, orangnya itu bersyukurnya itu malah bertambah. Saya sedikit-sedikit bilang istighfar orangnya itu. Alhamdulillah, astagfirullah, orangnya bilang gitu. Jadi ada isinya pengaruh gitu. Selama dekat dengan beliau itu pengaruh ya. Ya bagi keluarga saya juga gitu pengaruh. Selama beliaunya sering main di rumah itu Mas, kayaknya itu sama temen, sama tetangga saya dicari, kok kesini orangnya itu. Ya mungkin masih repot, kayak orang kangen semua ya, ponakan saya sampai ya orangnya nggak kesini ya, itu temennya enggak, repot itu Mas, sampai kayak orang kangen itu. Ya udah, terima kasih ya Pak Anang, semoga menjadi acuan buat
saudara-saudara kita Iya. yang sakit. Ya, Udah, assalamualaikum. Waalaikumsalam.